Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa Opini di obrolan pagi ini untuk hari ini ya, dan juga masih bersama dengan Cece Henny Yensan ya dari Curup nih, sebagai seorang yang punya inovasi juga, terus juga paham mengenai resiko-resiko bisnis juga, dan juga sampai sekarang masih sangat aktif sekali. Berarti kalau untuk di khususnya promo nih Ce, sosial media Cece langsung yang handle? Iya, jadi memang untuk sekarang semua pedagang offline itu harus udah main sosmed deh. Itu memang the power of sosmed itu terbukti ya. Kita nggak bisa lagi mungkin kayak dulu mama saya sampai sekarang pun dia nggak ada tuh istilah ada IG, ada Facebook ya. Tapi untuk sekarang kalau kita mau bertahan, mau mengikuti tren, harus banyak-banyak promo di IG story, terus di reels, itu harus kita bantu dengan apalagi sekarang ada Facebook yang pro ya. Oh iya betul. Jadi sekaligus kita promo, kita juga bisa mendapatkan tambahan ya. Jadi menurut saya promo di sosial media itu udah nggak bisa lagi kita tiadakan. Itu udah mesti harus. Saya sebagai pelaku usaha di zaman sekarang mau nggak mau tetap harus mengikuti perkembangan ya, harus tetap juga ya jualan juga di sosial media, terus juga offline-nya ibu juga tetap jalan gitu. Karena anak-anak sekarang kan, apalagi anak-anak muda, mau belanja itu nggak perlu ke toko lagi sekarang, tinggal buka handphone mau cari apa. Sebelum datang ke toko mereka akan cari dulu nih, misalnya ALG Store, mereka lihat dulu nih di Instagram ada barang apa nih. Situ DM ready nggak barang ini, kalau udah ready baru ke toko. Oke, kalau kita nggak ada sosmed orang nggak akan tahu isi etalase toko kita itu seperti apa. Oke, nah lanjut lagi nih Cece ini kan juga informasi yang saya dapat ini dulu sempat juga menjadi guru, tenaga pengajar. Nah ini udah enak nih menjadi seorang tenaga pengajar lalu memutuskan untuk berhenti dan menekuni bidang bisnis ini. Nah kenapa mau berhenti Kenapa mungkin bisnis atau buka toko kan bisa sembari ngajar juga sembari buka toko. Kenapa akhirnya memutuskan berhenti nih Iya, jadi memang background saya kemarin sastra Jepang, S1 sastra Jepang di Maranatha Bandung. Memang kita namanya sastra ya. Intinya memang apa sih lapangan pekerjaannya ya memang kalau di kota kecil itu sedikit ya. Jadi kemarin waktu pulang kebetulan tahu saya ada lulusan sastra Jepang, diminta tolong sama pihak SMA Saverius karena dia ada muatan lokalnya berupa bahasa Jepang. Pas tahun itu ada bahasa Jepang muatan lokalnya. Nah, jadi saya sempat 2 tahun diperbantukan untuk mengajar muatan lokal di SMA Saverius itu bahasa Jepang. Ngajar bahasa Jepang. Wah, luar biasa nih Cece, bahasa Jepangnya Hingga akhirnya memutuskan untuk setelah 2 tahun itu Cece sendiri untuk memutuskan berhenti, fokusnya ke bisnis. Ya karena kemarin juga mau melahirkan, terus juga kayaknya memang nggak bakat ya jadi guru karena kesabarannya cuma sebatas selembar tisu ya. Tipis sekali. Iya betul. Karena anak-anak kebetulan ngajar anak SMA. Anak SMA memang beda ya seperti ngajar anak SD. Mungkin kalau anak SD kita melotot aja mereka udah takut ya. Udah diem gitu. Jadi lebih baik demi kesehatan mental juga lebih baik untuk ya udah karena memang udah punya baby juga jadi lebih baik memilih untuk stay di toko. Fokus memang benar-benar di toko nih. Nah, kalau seiring waktu juga toko Cece kan awalnya dari tas terus juga ke barang-barang display. Nah, sekarang ke fancy juga, peralatan ATK gitu. Nah, yang mendasari Cece untuk membuka bisa dikatakan adalah bisnis baru tapi di tempat yang sama. Nah ini kenapa bisa seperti itu Ya itu tadi kita kalau kita ketemu supplier nih atau importir, wah ini importir barang-barang yang
kayaknya masuk nih Ya. kalau dijual di toko nggak terlalu jomplang lah ya. Nah itu tadi jadi dicoba. Oh ternyata sambutannya oke, walaupun memang pelan-pelan ya, karena kita pengen promosinya dari awal juga nih. Di sini udah ada ATK nih, udah ada mainan. Jadi itu tadi karena ketemu supplier yang memang importir yang memang harganya oke, jadi sekalian dipajang di etalase toko. Oh, oke. Jadi biar orang-orang juga enak nih kalau mau datang ke toko Cece mau beli tas ada. Iya, betul. Terus bawa anaknya ingat nggak, wah buku sekolah untuk Iya. besok bukunya juga ada. Iya, betul. Anaknya kecilnya lihat mainan juga ada Iya. lagi. Jadi begitu masuk ke toko Cece satu keluarga belanja Iya, semuanya. betul. Oke. Nah kalau untuk konsumen Ce, ini kan Cece kan juga sebagai grosir ya, apalagi untuk di display orang-orang yang akan buka toko nih. Konsumen Cece ini asalnya dari mana aja nih? Ya, sebagian besar Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu juga ada. Oke. Ya, jadi kebanyakan kalau display memang untuk harga itu bisa diadu lah ya, karena memang kita ngambil langsung dari pabrik. Oke. Nah, jadi kalaupun di Lebong, di Kepahyang mereka via telepon aja, nggak perlu dateng. Kita kirim via mobil juga, via travel juga langsung sampai. Oke, jadi udah di mana-mana ya, karena Iya. itu tadi harga di toko Cece ini sangat ini sekali ya, Iya, bersaing lah ya. sekali. Karena sama supplier itu kurang lebih sama. Kalau mereka mau belanja online juga resikonya lagi belum lagi di Iya, jalan, Ce, betul. ya. Ongkos kirimnya Betul. lagi lebih mahal lagi. Nah, balik lagi mengenai dunia online nih, Ce. Iya. Dunia online sekarang kan sangat bisa dibilang luar biasa sekali Iya. persaingannya. Nah, kalau Cece awal mulanya untuk memutuskan untuk wah ini sepertinya harus juga punya Instagram Iya. tadi. Nah, kalau di e-commerce Ce, nah Cece ada juga buka toko Cece Iya. di online shop yang lain Ce? Nah itu belum nih. Untuk di e-commerce memang ada sempat ya dari tahun-tahun kemarin kita coba. Cuma memang itu tadi kendala di pendaftarannya ribet. Terus juga Cece lihat setelah hampir tahun ini udah kondisi udah mulai membaik sih, karena memang dari toko Cece itu slogannya everyday new item. Jadi kita sebisa mungkin setiap hari itu kita update barang baru di sosial media ya. Kebetulan di IG itu setiap ada barang baru akan Cece update di story-nya. Jadi dengan Cece lihat ya udah sih, karena dengan kita update terus di sosial media walaupun tidak ada e-commerce, mereka juga order walaupun via memang manual ya, transfer langsung kirim via kurir seperti itu. Oke deh, berarti memang sesuai kebutuhan Iya. ya. Jadi sudah cukup melalui sosial media saja untuk saat ini. Gitu. Iya. Kalau di Instagram toko Cece tadi apa itu Ce? Instagramnya Henny ALG dan ALG Item. Jadi kalau mau lihat koleksi yang udah di-storykan itu langsung ke IG ALG Item. Oke deh, kalau gitu Cece, kita break lagi nih obrolan Ya. kita di pagi hari ini. Jangan pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali lagi hanya untuk Anda tetap setia di Opini.